Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irenius Kristan Fitra Madubu, sekaligus Ketua Kelompok 5 pada mata kuliah Karakter Building. Saya mewakili anggota saya. Ini nama-nama anggota saya. Untuk materi kami, improvisasi workshop dengan kaidah manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam pendidikan bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 dalam mata kuliah Karakter Building yang mewakili kelompok yang pertama. Perkenalkan, nama saya Garat dengan NIM 64245245. Pertama, langsung aja dengan demi mempersingkat waktu. Setelah membuat evaluasi dan analisa mengenai workshop karya mandiri aluminium milik Bapak Ian dan juga Bapak Hengki, saya mau tambahkan sedikit improvisasi berhubung sehubungan dengan judul materi pada siang hari ini, yaitu improvisasi workshop dengan kaidah manajemen. Yang mana isi materinya adalah improvisasi pengembangan SOP dengan kaidah manajemen. Itu sebenarnya banyak. Salah satunya ada penyusunan SOP yang bisa dijelaskan oleh teman-teman berikut saya. Ada desain grafis, leadership, teamwork, dan ada penggunaan software seperti Excel, SAP, dan lain sebagainya. Dalam keseharian saat kita bicara tentang proses bisnis suatu unit, terkadang kita mendengar istilah SOP. SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP bentuk seperti dokumen yang merupakan prosedur yang dilaksanakan secara kronologis, real time, guna membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau proses agar efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama itu memastikan konsistensi, keamanan, mengurangi resiko kesalahan, memahami harapan serta tanggung jawab. Berarti anggota tim kurang lebih seperti itu ya Pak. Mengapa SOP ini perlu diimprovisasi? Yang pertama, menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, kita bisa mengatasi kendala operasional yang muncul, atau kita bisa untuk menebak-nebak ke depannya gitu, menganalisa. Menyelaraskan SOP dengan teknologi baru, meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas, serta meminimalkan risiko kesalahan kerja karyawan. Adapun peran kaidah manajemen adalah menjadi fondasi untuk memastikan improvisasi SOP tetap terarah, terstruktur, dan dapat dievaluasi bersama atau secara bersama. Prinsip kaidah manajemen dalam pengembangan SOP ini yang pertama, perencanaan atau planning. Kita bisa mengidentifikasi masalah, kita bisa menentukan tujuan pembaruan, mengumpulkan data kebutuhan operasional. Jadi kita mencatat Pak, seperti itu. Yang kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga pengarahan. Yang keempat pengendalian atau kontrol terhadap tim. Berikut uji coba SOP dengan menerapkannya dalam situasi nyata dan evaluasi melihat apakah SOP tersebut efektif atau perlu diperbaiki. Memperbarui SOP secara berkala sesuai dengan perubahan merupakan kegiatan dan umpan balik yang diperlukan atau dibutuhkan. Contoh improvisasi SOP berbasis kaidah manajemen. Contoh dalam hubungan pelanggan, respon lambat, keluhan menumpuk. Improve-nya, SOP ini berlaku untuk sebuah perwakilan dukungan pelanggan. Tim yang bertanggung jawab untuk menangani masalah dan pertanyaan pelanggan di berbagai saluran komunikasi wajib diimprove ke depannya, mengidentifikasi dan mengkategorikan masalah pelanggan berdasarkan tingkat, memberikan tanggapan tepat waktu, menyelesaikan masalah yang sederhana dengan segera. Jadi yang mudah dulu. Menjaga komunikasi secara teratur dengan pelanggan, melakukan pemeriksaan kualitas dan mendokumentasikan secara real time dan interaktif setiap bahan atau barang yang telah sampai kepada pelanggan.
faktor kunci keberhasilan yaitu pemahaman mendalam terhadap SOP asli. Tim yang berimprovisasi harus memahami dengan jelas tujuan, batasan, atau bisa kita bilang prosedur langkah demi langkahnya. Keterlibatan dan komunikasi yang efektif dari Bapak kepada tim. Yang ketiga, proses evaluasi yang terus-menerus setiap minggu bahkan atau bulannya. Yang terus-menerus. Yang tetap relevan dengan perubahan lingkungan atau bisnis. Secara keseluruhan, improvisasi SOP yang berhasil adalah perubahan yang terkontrol dan terencana. Bahkan tindakan spontan tanpa pertimbangan yang matang yang didukung oleh budaya organisasi. Menghargai baik kepatuhan maupun inisiatif perbaikan. Improvisasi SOP dengan kaidah manajemen yaitu upaya strategis untuk memastikan organisasi atau perusahaan tetap responsif, tetap efisien, dan kompetitif di lingkungan bisnis. Dengan menerapkan prinsip manajemen, proses revisi SOP dapat berjalan sistematis, terukur, dan terstruktur, membawa peningkatan nyata pada kinerja organisasi serta laba bersih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya Irenus ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di workshop ini mengerjakan apa saja? Baik, terima kasih. Jadi pekerjaan pertama kita di workshop ini yang pertama mengerjakan pintu aluminium, plastik aluminium, dan jendela. Sebenarnya ada banyak sih, cuman kan untuk mempersingkat waktu, yang penting kita bergerak di bidang khususnya aluminium dan kaca seperti itu. Ada satu lagi, bagaimana cara mengendal jika ada komplainan dari customer? Oke, jadi cara menghandle atau mengatasi komplainan di lapangan, yang pertama kita itu harus responsif kepada customer atau pelanggan. Jadi kita mesti harus cek lokasi bahwasanya kendalanya seperti apa, dan nanti akan dibantu dengan tim kita atau khusus di bidang aluminium untuk mengerjakan komplainan sehingga customer kita merasa puas dengan pelayanan dan kedepannya kita bisa artinya dipakai karena kinerja kita baik, responsif, dan mengutamakan pekerjaan paling penting itu di lapangan karena kita mau apa namanya itu memperluas pekerjaan kita bukan hanya semata tetapi bagaimana proyek ini supaya ke depan dari awalnya individu menjadi apa namanya satu PT. Jadi kita mesti harus belajar yang paling apa namanya paling senang bahwasanya kita ini bukan menilai bahwasanya cuman karena nominal doang, tetapi bagaimana skill kita cara menanggapi customer itu paling penting. Terima kasih. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak-Bapak telah banyak habis waktunya kami untuk observasinya, untuk riset-risetnya. Semoga masukan-masukan dari kami bermanfaat untuk kurangnya itu datangnya dari kami sendiri, untuk lebihnya semoga dapat dipakai sebagaimana